Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Fajar Khairulinda, biasa dipanggil Linda, dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas B NIM 2212129831 dari PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2022 Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini saya akan memaparkan best practice yang telah saya lakukan pada PPL pertama di SD Negeri Vidya Kasana, Kota Yogyakarta. Best practice yang telah saya lakukan yaitu pada siklus 2, pada mata pelajaran matematika kelas 4, fase B, materi penyusunan data dengan jumlah alokasi waktu 2 kali 35 menit atau satu pertemuan dengan jumlah peserta didik 21 yang terdiri dari 18 peserta didik reguler dan 3 ABK yang terassesmen slow learner. Sebelum saya melaksanakan praktik terbimbing pada siklus 2 yang saya lakukan di PPL 1, yang pertama kali saya lakukan adalah membuat perencanaan. Perencanaan yang pertama adalah melakukan observasi terkait profiling peserta didik. Yang kedua adalah penyusunan perangkat pembelajaran. Dan yang ketiga adalah berkonsultasi dengan dosen pembimbing lapangan dan guru pamong. Perencanaan yang pertama adalah profiling peserta didik. Mengapa kita perlu melaksanakan profiling peserta didik? Tujuannya agar kita mendapatkan karakteristik peserta didik agar terlaksananya pembelajaran dan asesmen yang efektif. Nah, data yang saya peroleh yang pertama adalah etik. Peserta didik kelas 4 SD Negeri Vidya Kasana berasal dari beragam daerah seperti Jawa, Lampung, dan Jambi. Yang kedua adalah kultur. Karena peserta didik kelas 4 ini beragam dari daerah, maka bahasa dan kebiasaannya pun beragam. Yang ketiga adalah status sosial. Wali murid dari kelas 4 di SD Vidya Kasana itu berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Dan yang keempat adalah minat. Nah, peserta didik kelas 4 itu sangat senang apabila guru mengajar menggunakan media yang bersifat konkret maupun audiovisual. Yang kelima adalah perkembangan kognitif. Peserta didik kelas 4 ini sangat beragam ya. Terdiri dari 21 peserta didik yang mana 18 peserta didik adalah peserta didik reguler dan 3 diantaranya adalah peserta didik yang sudah terasesmen ABK slow learner. Yang keenam adalah kemampuan awal. Nah, untuk peserta didik reguler memiliki ingatan dan pemahaman yang baik terhadap mata pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru ataupun yang belum. Nah, untuk peserta didik ABK perlu pendampingan khusus mengenai kemampuan awal terhadap ingatan dan pemahaman terhadap pembelajaran. Data selanjutnya adalah gaya belajar. Gaya belajar dari peserta didik kelas 4 ini adalah audiovisual. Jadi peserta didik ini sangat senang apabila guru itu mengajar menggunakan media yang bersifatnya juga audiovisual yang menampakkan gambar maupun suara. Data selanjutnya adalah perkembangan emosi. Nah, untuk peserta didik reguler, mereka memiliki kepercayaan dan kemandirian yang baik. Nah, berbeda dengan peserta didik yang ABK, mereka tidak percaya diri dan kurang mandiri dalam pembelajaran sehari-hari. Data selanjutnya adalah perkembangan sosial. Untuk peserta didik reguler, mereka sangat mudah bergaul dan beradaptasi kepada sesama teman, adik kelas, kakak kelas, guru-guru, maupun kami sebagai mahasiswa PPL di SD tersebut. Nah, berbeda dengan peserta didik ABK. Mereka kurang mampu, kurang baik dalam berkomunikasi maupun beradaptasi. Bahkan 2 dari 3 ABK tersebut masih terbata-bata dalam berbicara. Data selanjutnya adalah perkembangan moral.
Untuk peserta didik reguler, rata-rata mereka melakukan segala sesuatu bukan karena untuk mendapatkan hasil, melainkan karena takut dihukum. Nah, berbeda dengan peserta didik yang ABK, mereka terkesan cuek dan apatis. Data yang terakhir adalah perkembangan motorik. Di sini, baik peserta didik reguler maupun ABK, mereka sangat baik dalam motoriknya, sangat aktif di kelas maupun ketika praktik pembelajaran. Perencanaan yang kedua adalah penyusunan perangkat pembelajaran. Karena saya melakukan praktik mengajar di kelas 4, yang mana kelas 4 sudah melaksanakan kurikulum merdeka, perangkat yang saya susun adalah modul ajar bukan RPP. Modul ajar yang saya susun juga berdasarkan sistematika dari kurikulum merdeka. Kemudian model pembelajaran yang saya lakukan adalah project based learning. Karena materinya adalah penyusunan data, proyeknya adalah membuat poster, di mana poster tersebut terdiri dari tabel dan gambar-gambar yang lainnya. Perangkat yang kedua adalah bahan ajar. Bahan ajar disusun berdasarkan materi penyusunan data yang sudah disesuaikan dengan CP dan ATP. Perangkat yang ketiga adalah LKPD. LKPD yang saya susun itu terdapat dua macam. Yang pertama LKPD untuk peserta didik reguler dan LKPD untuk peserta didik ABK. Karena di sini saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Perangkat yang keempat adalah media pembelajaran. Media pembelajaran yang saya gunakan seperti PPT, media lagu, dan media papan tabel. Saya akan menjelaskan mengenai media lagu yang sudah saya buat. Alasan dari pemilihan media lagu dikarenakan peserta didik kelas 4 ini tingkat kognitifnya itu beragam. Ada yang reguler, ada yang ABK dengan asesmen slow learner. Dengan maksud dan tujuan agar peserta didik dapat mudah memahami konsep dari materi penyusunan data. Nah, media lagu yang saya buat itu saya terinspirasi dari lagu Anak Gembala. Dengan menggunakan nada anak gembala dan liriknya saya gubah menyesuaikan dengan materi penyusunan data. Lagunya sebagai berikut. Tabel adalah berupa daftar berisi data atau informasi, lalu disusun ke dalam bentuk berupa baris dan juga kolom. Vertikal itu kolom, yang horizontal itu baris. Media yang ketiga adalah media papan tabel. Media papan tabel saya buat dari bahan-bahan yang ada di sekitar saya. Nah, cara penggunaannya adalah yang pertama, guru membagi beberapa kelompok. Kemudian, guru menampilkan soal yang ada di proyektor. Nah, nanti masing-masing dari kelompok mendapatkan satu soal terlebih dahulu. Guru mempersilahkan masing-masing dari kelompok untuk berdiskusi mengerjakan soal yang sudah didapatkan. Jika sudah selesai, perwakilan dari kelompok boleh menuliskan jawabannya di papan yang berwarna putih, lalu ditempelkan ke dalam papan yang berwarna coklat. Nah, nanti saya atau guru mempersilahkan kepada kelompok lain untuk evaluasi apakah jawabannya sudah benar atau belum. Jika dirasa kelompok yang lain memiliki jawaban yang berbeda, boleh membetulkan. Karena papan tersebut bisa digunakan berulang kali dengan cara dihapus dan ditulis menggunakan spidol. Perangkat selanjutnya adalah instrumen penilaian. Di sini bervariasi asesmen. Asesmen yang pertama adalah asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik terbagi menjadi dua, yaitu asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Nah, pada asesmen diagnostik non-kognitif yang saya lakukan dengan mengecek kehadiran peserta didik. Nah, caranya adalah dengan saya memanggil nama satu persatu peserta didik, dan peserta didik saya persilahkan menjawab dengan dua pilihan, sedih atau senang.
dengan maksud agar saya atau guru mengetahui perasaan atau kondisi yang sedang dirasakan oleh peserta didik. Kemudian saya bertanya mengenai kewajiban sholat. Nah, dalam bertanya kewajiban sholat ini juga bisa untuk menilai pada profil Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa. Selanjutnya adalah diagnostik kognitif. Nah, karena materinya adalah penyusunan data, maka diagnostik kognitifnya saya tampilkan adalah poster. Nah, dalam poster tersebut terdiri dari tulisan dan juga tabel. Nah, di sini peserta didik saya persilahkan untuk menulis tentang apa sih pengetahuan kalian tentang tabel. Selanjutnya adalah asesmen formatif. Asesmen formatif terbagi menjadi 3, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Pada penilaian sikap, saya mengambil dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan gotong royong. Pada penilaian keterampilan, saya gunakan dari proses presentasi penyajian data, dan yang terakhir adalah penilaian pengetahuan dengan menggunakan tes tertulis. Nah, setelah saya selesai menyusun perangkat pembelajaran, sebelum saya mengajar, saya melakukan bimbingan kepada guru pamong maupun dosen pembimbing lapangan untuk meminta saran dan masukan terkait perangkat pembelajaran yang sudah disusun. Selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran. Nah, pembelajaran dimulai pada pukul 07.00 dan diakhiri pada pukul 08:10. Pada tahap pembuka, guru membuka dengan salam, dilanjutkan dengan berdoa, menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Selanjutnya guru melaksanakan penilaian diagnostik non-kognitif, yaitu dengan mengecek kehadiran peserta didik, menanyakan tentang kabar, sholat, kemudian membacakan tujuan pembelajaran, dan untuk menambah semangat belajar, guru ataupun saya di sini membuat yel-yel kelas. Selanjutnya adalah kegiatan inti, di mana dalam kegiatan inti sintak-sintak dari model pembelajaran project based learning ini dilaksanakan. Nah, sintak yang pertama adalah penentuan pertanyaan mendasar. Peserta didik diberikan pertanyaan oleh guru berupa bagaimana cara membuat tabel yang baik. Sintak yang kedua adalah mendesain perencanaan proyek. Jadi, guru membagi peserta didik kelas 4 ini menjadi beberapa kelompok. Kemudian dalam masing-masing kelompok peserta didik berdiskusi merencanakan proyek untuk membuat poster. Nah, sintak yang ketiga adalah menyusun jadwal. Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi untuk menyusun jadwal dalam pembuatan poster. Sintak yang keempat adalah memonitoring peserta didik dan kemajuan proyek. Nah, dalam masing-masing kelompok, peserta didik berdiskusi untuk bagaimana cara membuat poster, bagaimana tabel-tabel itu dibuat. Nah, setelah berdiskusi, peserta didik pada masing-masing kelompok menuliskan informasi yang sudah didapatkan ke dalam LKPD. Di sini, tugas guru adalah memberikan bantuan secara scaffolding berkaitan dengan kesulitan peserta didik. Sintak yang kelima adalah menguji hasil. Nah, masing-masing dari kelompok bersiap-siap untuk mempresentasikan hasil karyanya di depan teman-temannya. Kemudian yang terakhir adalah sintak dari mengevaluasi. Nah, di sini guru bersama-sama dengan peserta didik mengevaluasi pekerjaan atau proyek dari kelompok yang sedang presentasi. Selanjutnya adalah penutup. Guru memberikan apresiasi dan penguatan terhadap pembelajaran yang sudah dilalui. Nah, selanjutnya untuk merelaksasi tubuh, guru bersama-sama dengan peserta didik melakukan ice breaking sebelum mengerjakan soal evaluasi. Setelah mengerjakan soal evaluasi, guru melaksanakan refleksi dengan menanyakan apa sih kesulitannya, perasaannya, kemudian apa yang masih ingin diketahui. Setelah itu, guru bersama dengan peserta didik menarik kesimpulan terhadap pembelajaran yang sudah dilalui. Setelah itu, guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa bersama-sama. Selanjutnya adalah evaluasi. Nah,
Dampak dari pembelajaran yang sudah dilalui yang pertama adalah peserta didik aktif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. Yang kedua adalah konsentrasi dan perhatian peserta didik terhadap pembelajaran yang mereka ikuti sangat baik. Yang ketiga adalah peserta didik menjadi bersemangat dalam menyelesaikan LKPD bersama kelompoknya. Yang keempat adalah peserta didik percaya diri saat mempresentasikan hasil karyanya. Dan yang terakhir, kelas menjadi hidup dengan diskusi, tanya jawab, dan saling memberikan tanggapan kepada teman yang sedang presentasi maupun yang sedang mencoba media. Selain dampak, ada pun juga hasil. Yang pertama, peserta didik aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, peserta didik termotivasi dalam belajar matematika. Dan yang terakhir, hasil belajarnya juga menjadi meningkat. Refleksi terkait dari pelaksanaan siklus 2 ini adalah sebaiknya apabila menggunakan model pembelajaran project based learning dilaksanakan 2 pertemuan agar pembelajarannya menjadi lebih efektif. Nah, alasan saya melaksanakan hanya 1 kali pertemuan dikarenakan memang waktu yang diberikan oleh sekolah hanya 1 pertemuan, namun lantas tidak mengurangi rasa semangat anak-anak ataupun saya dalam melaksanakan pembelajaran. Demikian pemaparan dari best practice yang telah saya laksanakan di siklus 2. Mohon maaf apabila terdapat tutur ataupun kata yang salah. Semoga menjadikan diri saya menjadi lebih baik untuk selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.